Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu. Apapun hari ini yang Bapak Ibu alami, kondisi apapun juga, ada banyak orang yang sedang bahagia, ada banyak juga orang yang sedang mengalami proses penderitaan, kesesakan, duka, tertekan, bahkan gak tahu sampai jalan keluarnya seperti apa. Bingung mau ngambil keputusan apapun sampai gak tahu meski ngapain lagi. Banyak orang yang sedang struggle, berjuang untuk menjalani hidup hari demi hari. Tidak mudah, tidak gampang. Tetapi kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui kehidupan kita. Memang kita harus tetap fokus mata kita ini kepada Tuhan. Fokus kepada tujuan ilahi. Bahwa di balik semua penderitaan yang hari ini Tuhan izinkan, tujuannya satu, untuk mengerjakan sesuatu yang baik di dalam kita. Tuhan ajarkan kita lewat penderitaan, lewat proses, lewat keadaan yang tidak enak sekalipun, untuk membawa kita semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Bangsa Israel diizinkan keluar dari tanah Mesir, masuk ke tanah perjanjian, dan sebelumnya melewatin padang gurun. Itu sengaja dibawa ke padang gurun untuk ngetes isi hatinya, benar-benar sungguh kepada Tuhan, mencintai Tuhan apa tidak. Kalau hari ini Bapak Ibu sedang mengalami proses peremukan, mengalami penderitaan, mengalami tekanan, mengalami himpitan, mengalami persoalan, bagus, itu bagus sekali untuk manusia, rohmu supaya semakin hari semakin melekat kepada Tuhan. Semakin hari semakin nempel kepada Tuhan. Manusia jiwamu takluk dan tunduk pada pusat kehendak Tuhan. Karena Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang dahsyat dan besar dalam hidupmu. Jangan pernah menyerah, jangan pernah stres, jangan pernah bingung. Kita ini punya Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang menyertai kita siang dan malam kok. Bukankah hampir sebulan ini saya ngomong tentang penyertaan Tuhan? Bagaimana Tuhan melakukan breakthrough dan terobosan. Tuhan membuktikan dengan segala keajaibannya, kedahsyatannya, kalau Tuhan pernah melakukan semua hal yang baik di masa lalu, di masa-masa yang akan datang Tuhan juga akan lakukan yang baik. Memang kita harus bergantung sebenarnya kepada Tuhan. Sekarang buka di 2 Korintus pasal yang keempat, mulai ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Penting ini. Jangan kalau menghadapi masalah, tekanan, impitan, malah stres, bingung. Kata kitab Amsal, orang yang tawar hati waktu mengalami kesesakan, kecillah kekuatannya. Justru kita kalau ngadapin masalah, persoalan, himpitan, jangan tawar hati. Jangan malah padam rohmu, malas, putus asa, bingung. Karena bingungnya sampai putus asa, gak tahu jalan keluar. Loh, waktu kita gak tahu jalan keluar itu malah bagus loh. Kita harus belajar menyerah sepenuhnya kepada Tuhan loh. Bukan malah cari alternatif lain. Kadang Tuhan memang izinkan, Tuhan gak jawab doa kita, Tuhan seakan-akan biarkan, padahal Tuhan nunggu di jalan buntu itu, di ujung jalan buntu itu Tuhan bawa semua jawaban atas permohonan dan doa-doa kita. Tuhan melihat reaksi kita itu seperti apa. Tuhan melihat isi hatimu sebenarnya itu mencintai Tuhan atau enggak. Tuhan kadang biarkan, Tuhan kadang diamkan, Tuhan kadang pending dulu. Tuhan tetap perhatikan kita. Dari kejauhan dia lihat reaksi kita, sikap hati kita, respon kita. Tetap bergantung sama Tuhan apa tidak. Bangsa Israel ketika dibawa ke padang gurun, Tuhan sertai pagi, siang, dan malam. Bahkan melakukan mujizat, perbuatan ajaib. Tetapi hatinya gak nempel kepada Tuhan. Hatinya nempel kepada yang kelihatan. Bapak Ibu, hati kita ini nempelnya harus kepada Tuhan, bukan kepada yang sifatnya yang fana dan kelihatan. Bangsa Israel itu nempelnya kepada yang kelihatan. Fokusnya kepada apa yang dia makan, apa yang dia minum, apa yang dikerjakan. Bahkan berbuat jahat di hadapan Tuhan. Pada melihat Tuhan pagi, siang, dan malam. Luar biasa sekali. Hatinya gak nempel kepada Tuhan. Justru waktu kita mengalami kesesakan, kita harus nempel kepada Tuhan. Kita harus benar-benar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tahu persis bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat dan keajaiban. Tuhan sanggup melakukan terobosan. Dan Tuhan lakukan kemenangan. Memberikan kemenangan kepada kita. Sebab itu, kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Manusia daging kita ini, fisik kita ini tambah umur, tambah merosot. Namun manusia batiniah kami diperbarui dari hari ke hari. Memang secara fisik ini tambah menua, tetapi manusia roh kita itu harus tambah hari tambah kuat, tambah bertumbuh, tambah powerful dari hari ke hari. Karena apa? Diperbarui dengan firman.
diperbarui dengan firman, diselaraskan dengan firman. Makanya saya nggak habis pikir kalau orang yang tambah hari, tambah tua, tambah kelakuannya seperti orang dunia. Kata orang dunia, orang semakin tua kelakuannya seperti anak kecil. Itu kata orang dunia. Tetapi kata Alkitab, kita ini diperbarui, manusia batinnya kami diperbarui dari hari ke hari. Semakin tua harusnya semakin ada pengendalian diri, memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Bukan malah pikun. Lalu orang tua tambah pikun karena otaknya berhenti berpikir. Harusnya dari muda hidupin, memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Karena firman yang diperkatakan tidak akan kembali dengan sia-sia. Bukankah firman dan kebenaran ini memberikan hikmat, pengertian, pengetahuan? Mana mungkin orang yang hidup takut akan Tuhan, hidup benar, hidup melakukan kebenaran firman Tuhan, tambah pikun, tambah gak ngerti apa-apa, malah kelakuannya tambah liar. Tidak mungkin. Bapak Ibu, kalau engkau belajar firman sungguh-sungguh, dengerin firman sungguh-sungguh, kelakuanmu gak mungkin gak berubah menjadi seperti Tuhan. Kalau kelakuanmu nggak berubah, masih tambah jahat, tambah buruk, ngomong kotor, sikap jelek, melakukan dosa dan pelanggaran dengan kebenaran firman Tuhan, melanggar firman Tuhan, berarti ada yang salah dengan apa yang kamu hidupin selama ini. Kalau kita ini tambah hari nggak berubah, tambah nggak dewasa secara rohani, berarti ada yang salah loh. Bapak Ibu bisa salah makan, salah didikan, salah pemimpin rohani, salah pengajaran, bisa juga salah dengan isi hatimu. Selama ini kamu fokusnya bukan kepada Tuhan, tapi fokus pada dirimu sendiri. Hidup dalam dosa dan hidup dalam kenajisan, kekotoran. Kita meski coba ngecek sampai kedalaman batin kita ini. Benar nggak kita ini mengalami pertumbuhan secara rohani? Atau kita nggak mengalami apa-apa? Tambah hari, tambah buruk. Tambah hari, tambah jelek. Tambah hari, tambah karakternya itu malah tidak mencerminkan kebenaran. Malah menjadi batu sandungan banyak orang. Kalau orang Kristen tambah hari kelakuannya tambah jahat, tambah hidup dalam dosa, hidup dalam kenajisan, karakternya malah jadi batu sandungan. Ada hal yang perlu dipertanyakan. Berarti ada yang salah yang harus dirubah. Harus bertobat balik kepada Tuhan. Orang Alkitab ngomong kok, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, fisikmu tambah tuwek, rambutmu tambah ubanan, banyak ubanan, tambah banyak tua, tambah fisiknya kekuatannya berkurang. Tetapi manusia batiniah kami diperbarui dari hari ke hari. Semakin hari semakin menyerupai Yesus Kristus Tuhan. Semakin hari semakin naik dan tidak akan pernah turun, kata Alkitab. Semakin hari semakin diurapi, memiliki hikmat, pengertian, pewahyuan. Harusnya. Ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, Bapak Ibu sedang mengalami penderitaan ringan, apapun yang kelihatannya berat, tapi menurut Alkitab itu ringan. Karena apa? Tuh ada Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Ini mau penderitaan sementara. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Bapak Ibu, kamu sedang menderita karena apa? Sedang dapat surat cinta dari pengadilan karena digugat cerai, atau ngelihat penderitaanmu karena pasanganmu selingkuh, anak-anakmu liar, ekonomi berantakan, belum ada jalan keluar, mentok, belum ada promosi dan peninggian, malah terlilit hutang dan lain sebagainya. Kacau semuanya kelihatannya. Bagus itu mengerjakan kemuliaan kekal. Bapak Ibu, penderitaan itu bagus buat kita. Kadang diizinkan Tuhan untuk yang di dalam ini loh, diubah. Yang di dalam ini dikoreksi. Yang di dalam ini diselaraskan dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya tidak jalan mau kita sendiri. Bagus. Justru itu sehat buat manusia rohani kita. Penderitaan itu membawa kita harusnya semakin bergantung sama Tuhan. Karena penderitaan yang sekarang ini mengerjakan kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Bagus mengkoreksi batinmu sampai ke kedalaman batinmu tuh loh. Bukankah Ayub setelah mengalami penderitaan yang mengerikan itu, ujungnya diberkati double porsi, jatahnya luar biasa. Harusnya kita melihatnya ke depan, bukan ngelihat yang hari ini. Kalau banyak orang ngadepin masalah fokusnya pada hari ini, mereka bingung, stres, panik, kacau, lemes. Kalau lemes ya kecillah kekuatanmu. Kamu gampang putus asa, padahal Tuhan sedang menyertai. Ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan.
Yang kelihatan nggak perlu diperhatikan. Lihat yang tidak kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ngelihat masalah, jangan fokus kepada masalahnya. Lihat Tuhan di dalamnya. Kalau kamu lihat masalahmu itu hanya sementara. Tapi kamu ngelihat Tuhan, itu kekal adanya. Ngomong firman, perkatakan janji Tuhan, perkatakan firman lewat perkataan mulutmu waktu mengalami kesesakan. Berkali-kali Daud mengalami kesesakan dan mulutnya memuji Tuhan. Mulutnya ngomong sama Tuhan. Banyak orang mengalami kesesakan, mulutnya isinya gerutu dan ngomel. Tapi ingin mengalami breakthrough dan terobosan. Bapak Ibu, tahu nggak? Sebagian bangsa Israel itu dihabisin di padang gurun karena kerjaannya ngomel. Salah satunya itu gampang ngomel, gampang gerutu, gampang ngeluh. Kerjanya kok begini. Aku mengalami begini gara-gara dia, gara-gara dia. Cari kambing hitam, membenarkan dirinya sendiri. Dan dianggap orang lain salah semua dan dirinya malah paling benar sejagat raya. Karena nganggap penderitaan yang dialami gara-gara si A, si B, si C. Padahal itu diizinkan Tuhan untuk memproses, meremukkan, menarik hatinya kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau sikap hatimu benar waktu kamu mengalami proses penderitaan, waktu mengalami tekanan, himpitan, persoalan, engkau akan melihat breakthrough dan terobosan. Tapi kalau sikap hatimu salah, kamu kan tambah kacau dan tambah babak belur. Kita itu harus benar-benar menaruh hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kita harus naruh sepenuhnya hati kita ini di hadapan Tuhan. Pengharapan kita itu kepada Tuhan. Banyak orang ngadepin masalah, sudah gak kuat, sampai stres. Ada Tuhan, masih ada Tuhan, masih ada Tuhan. Saya melihat beberapa orang yang benar-benar bisa melewati dalam masa kesesakan ini. Ternyata masa kesesakan diizinkan dia belajar banyak hal kepada Tuhan, merubah hatinya dan dipersiapkan untuk sesuatu yang besar. Ketika mereka benar-benar sudah dipulihkan, dia tahu persis ternyata proses yang dia alami selama ini mengajarkan banyak hal. Karena respon dan sikap hatinya benar, setelah mengalami kemenangan, hidupnya malah diberkati double porsi. Saya melihat kesaksian banyak orang. Dan saya melihat banyak penyertaan Tuhan melalui hidupnya orang-orang yang sudah dipulihkan ini. Makanya bagi Bapak Ibu yang sedang struggle sampai hari ini, sampai bingung-bingung, benar-benar nggak tahu meski apa yang harus dilakukan, nggak tahu apa yang harus dikerjakan, berserah, jangan tawar hati. Coba buka sebentar di Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Kalau engkau tawar hati, ya malah kecil, nggak akan ngelihat breakthrough dan terobosan. Kalau hari ini justru waktu kamu menghadapi masalah, tekanan, himpitan, persoalan, sampai bingung, nggak tahu meski ngapa-ngapain, sampai nggak bisa tidur, sampai nggak doyan makan, dan kamu mulai datang kepada Tuhan berserah penuh, Tuhan akan lakukan pertolongan. Tuhan akan melepaskan hidupmu dari segala jerat, tekanan, himpitan, dan persoalan. Tuhan kita itu Tuhan yang baik, Bapak Ibu. Tuhan kita Tuhan yang baik. Hobinya memberkati, hobinya mempromosi. Tapi setan yang sangat kurang ajar. Dia mencuri, membunuh, dan membinasakan. Lewat tipu daya. Caranya halus, dibuat salah satunya fokusmu itu beralih, harus fokus kepada janji Tuhan, tapi kamu fokus pada persoalan. Orang yang fokus persoalanmu tidak akan pernah dapat jalan keluar. Tapi kalau kamu fokus sama Tuhan, kamu akan menikmati jalan keluar yang datangnya dari Tuhan. Justru kita harus menggantungkan hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi, hati kita ini harus bergantung sama Tuhan. Terus bergantung sama Tuhan. Jangan malah tawar hati. Sekarang buka di Yesaya pasal yang ke-35, mulai ayat yang ketiga. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Lihat, kita meski tahu persis bahwa kekuatan kita datangnya daripada Tuhan, dan kita sendiri harus fokusnya pada pengharapan ke depan, karena pengharapan yang ke depan itu memberikan kemampuan dan kekuatan kita, memiliki iman yang teguh, melihat janji Tuhan yang akan digenapi dalam kehidupan kita. Tapi kalau kamu ngelihat tantangannya, ngelihat persoalannya, kamu akan malah malas, lemes, gak punya kekuatan, gak punya daya, karena gak tahu jalan keluarnya seperti apa. Tapi kalau kamu ngelihat janji Tuhan, ngelihat kekuatan Tuhan, kamu diberikan kemampuan untuk melihat bagaimana Tuhan suatu hari akan bekerja dan
secara dahsyat dalam hidupmu. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati. Janganlah takut, lihat Allahmu akan datang dan pembalasan, dan dengan ganjaran Allah sendiri akan menyelamatkan kamu. Tuhan akan melakukan breakthrough dan terobosan. Kalau Tuhan berjanji untuk orang Israel dan ternyata terbukti bahwa orang-orang Israel dibawa ke dalam kemerdekaan, mengalami terobosan, mengalami breakthrough, hari ini pun Tuhan yang sama yang kita sembah juga sanggup melakukan hal yang sama. Kalau Tuhan pernah melakukan di masa yang lalu, semua kebaikan, semua kedahsyatannya, hari ini pun Tuhan sanggup melakukannya. Yang jadi masalahnya begini, kalau kita ini berdoa, pingin buru-buru dijawab Tuhan, pingin buru-buru kehendak kita yang terjadi, padahal harusnya kehendak Allah yang terjadi. Waktunya Allah bukan waktu kita. Nah, waktu masa menunggu ini, masa menunggu doa kita dijawab Tuhan, masa menunggu bagaimana kita mengalami mujizat ini, dibutuhkan iman. Dibutuhkan fokus kita kepada kebenaran firman Tuhan. Hati kita melihat pengharapan janji Tuhan, supaya tidak tawar hati. Lihat kebaikan Tuhan. Bapak Ibu belum mengalami terobosan yang besar. Bapak Ibu belum mengalami jawaban Tuhan yang dahsyat. Bapak Ibu belum mengalami semua pergumulanmu yang berat-berat itu dijawab Tuhan. Tapi lihat semua kebaikan yang Tuhan lakukan setiap hari demi hari. Pertolongannya, pemeliharaannya dari hal yang kecil-kecil yang Bapak Ibu mungkin gak anggap. Itu loh bukti Tuhan tuh menyertai. Itu loh bukti bahwa Tuhan tuh peduli dengan apa yang sedang kamu lakukan, kamu kerjakan. Tuhan sedang peduli dengan hidupmu, apapun kondisimu. Jangan buru-buru melihat yang besar, persoalan yang cepat selesai, hutangmu sekelar, keluargamu damai, keluargamu harmonis, anak-anakmu pulih, bisnis usahamu pulih. Jangan lihat di sana. Lihat pada masa menunggu adalah masa kita memperhatikan pertolongan Tuhan dari hal yang sederhana. Itu loh bukti. Kalau hal yang sederhana Tuhan urusin, apalagi hal yang besar. Kita ini adalah biji mata Tuhan. Kita ini adalah anak-anak kerajaan yang akan menjadi representasi dari kerajaan Allah. Kita ini akan memperceritakan kemuliaan Tuhan selama hati kita ini nempel kepada Tuhan. Mencari Tuhan sungguh-sungguh, memperkatakan janji Tuhan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesucian, hidup dalam kesetiaan. Ketika kita sedang menunggu di masa kesesakan itu, Tuhan akan buktikan dengan tangannya yang ajaib. Kita diberikan kemampuan dan kekuatan dan kita pernah tawar hati karena kita melihat pertolongan Tuhan dari hal yang sederhana, dari hal yang besar pun Tuhan akan lakukan yang ajaib dan luar biasa. Amin. Banyak orang ini gampang tawar hati, gampang stres, gampang bingung karena kita maunya yang gede-gede dan cepat dijawab Tuhan. Tapi kita lupa dengan perbuatan yang simpel dan sederhana yang hari-hari kita alami. Saya udah ngomong berkali-kali Bapak Ibu, sampai hari ini pun Tuhan tuh pelihara kita loh. Dan Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Bapak Ibu bisa bayangkan beberapa bulan yang lalu, keadaan mencekam. Hampir setiap hari kita ngelihat ribuan orang mati. Mengerikan sekali. Bukankah kita sampai hari ini Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berkati, Tuhan cukupin, masih bisa makan, masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan tidak kekurangan satu apapun, masih sehat. Artinya Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Menunggu Tuhan adalah waktu di mana kita melakukan penyerahan hati kita sepenuhnya. Menaruh hati kita sepenuhnya di tangannya. Sepenuhnya. Fokusnya kepada janjinya. Jangan fokus pada masalahnya. Fokus. Izinkan Tuhan mengkoreksi hatimu sampai kedalaman waktu ngadapin masalah. Berubah. Merubah yang di dalam. Respon hati kita harus benar. Ketika kita mengizinkan Tuhan merubah yang di dalam batin kita ini. Pelan-pelan kita dibawa masuk dalam kehendaknya, ngikutin apa yang dia mau, mengikutin proses yang terjadi dalam kehidupan kita. Ingat, perjalanan yang diizinkan Tuhan oleh bangsa Israel ke padang gurun, itu karena ada tujuannya. Hari ini engkau sedang menghadapi apapun yang kamu alami. Jangan tawar hati, Tuhan punya maksud dan tujuan. Jangan tawar hati, ada kemuliaan besar yang menanti kita, ada terobosan, ada breakthrough, ada penyertaan Tuhan.
Ayub mengalami kesesakan yang berat sekali, bahkan mengerikan. Tapi di ujungnya Tuhan lakukan double porsi. Kalau Tuhan pernah lakukan sama Ayub, Tuhan yang sama juga akan lakukan atas hidupmu. Tuhan sanggup melakukannya atas hidupmu. Amin. Hari ini taruh hatimu sepenuhnya kepada Tuhan. Lu menaruh hati sepenuhnya kepada Tuhan dulu tidak gampang. Karena hati kita seringkali masih fokus pada persoalan, fokus pada kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Jangan fokus ke sana, taruh sepenuhnya di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan proteksi, lindungi, berkati, urapi, bahkan promosi kamu secara ajaib dan luar biasa. Amin. Hari ini taruh hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Penyerahan kita akan membawa kehidupan kita semakin hari semakin menyenangkan hatinya, memuliakan namanya. Amin. Jangan lemes. Kalau engkau lemes, kecil kekuatanmu. Tapi kalau kamu bersemangat, powerful, ada kekuatan Tuhan, ada janji Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, laksana Raja Wali yang terbang tinggi menghadapi persoalan dan masalah. Powerful sekali. Ada kekuatan ilahi. Tuhan masih berikan kekuatan dan kemampuan. Tinggal tunggu waktunya. Tuhan akan jawab semua persoalan dan masalahmu. Hatimu harus nempel kepada Tuhan. Hatimu harus fokus kepada janji Tuhan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitab, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat anugerahmu, buat kemurahanmu, buat kebaikanmu, buat segala sesuatu yang dahsyat dalam kehidupan kami. Terima kasih buat penyertaanmu Tuhan. Kami melihat dengan kacamata iman kami di masa yang depan. Kami akan melihat breakthrough dan terobosan. Terima kasih buat kekuatan ilahi memampukan kami fokus kepada kebenaran firman Tuhan, berjalan dalam ketetapan ilahi. Kami materaikan firman-Mu dengan darah Yesus, nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Terpatri dalam batin kami. Saya firman itu jadi kehidupan. Aku berdoa untuk orang-orang yang sakit. Kamu berdoa oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau sehat, jadilah engkau tahir. Kelemahan tubuhmu, sakit penyakitmu, sembuh dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala hormat pujian bagi Raja kami yang maha mulia, Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you.